Punya spek yang bisa dibilang jarang kentang walaupun banyak yang nanggung juga karena terkait harga, desain yang elegan tapi harganya masih merakyat buat warga Indonesia yang hobinya ngincer barang berkualitas dengan harga minimal. Kayaknya brand Xiaomi bisa memenuhi 3 kondisi ini. Kalian bisa lihat salah satu contohnya untuk Poco X3 Pro punya spek flagship tapi harganya 3 jutaan. Siapa yang nggak ngiler coba? Nah, di segmen kali ini dia mau bahas khusus brand Xiaomi yang punya RAM 8GB dan pastinya ditempelin spek gahar. Langsung aja nih dia beberin daftar produknya di video 7 HP Xiaomi RAM 8GB terbaik di scene berikut. Produk pertama ada Redmi Note 9 Pro. Seri Xiaomi yang satu ini memiliki 2 varian yaitu 6/64GB dan 8/128GB. Dan yang akan dibahas varian 8/128GB sesuai dengan judul video kita. Kalau dikombinasikan RAM 8GB-nya dengan chipset Qualcomm Snapdragon 720G, HP ini punya performa yang lancar abis. Gak cuma buat multitasking aja, tapi buat gaming pun processing grafisnya juga udah tergolong mulus. Kalau kita kombinasiin penyimpanan internal 128GB dengan kamera utamanya yang memiliki resolusi 64MP dan segala fitur yang disediain, jadi nggak perlu khawatir buat berulang kali motret momen nih. Masuk ke sektor ketahanan, Redmi Note 9 Pro dibekali baterai dengan kapasitas 5020 mAh, sudah menggunakan USB Type-C dan memiliki fitur fast charging 30W. Tentunya berkat adapter 33W yang disediakan di paket penjualannya. Info ini didapat langsung dari website resminya. Note 9 Pro mampu digunakan untuk gaming selama 13 jam, serta mampu digunakan untuk memutar musik selama 147 jam. Walaupun kapasitas baterainya termasuk jumbo, ternyata Note 9 Pro memiliki bobot cuma 209 gram dengan ketebalan 8,8mm. Menurut Nidya sih ini slim banget ya. Mengingat kalau kita head to head kebanyakan ponsel di luaran sana yang punya baterai jumbo pasti bodinya ikutan jumbo. Terus Xiaomi juga menyediakan beberapa fitur demi kenyamanan pemiliknya nih. Beberapa di antaranya adalah fingerprint yang diletakkan di sisi samping bodinya, punya fitur NFC untuk transaksi uang elektronik, hingga adanya 150 jenis getar untuk membedakan setiap notifikasi yang muncul. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya masih dari seri Redmi, kali ini ada Redmi Note 10 5G dengan 2 variannya yaitu 4/128GB dan 8/128GB. Beda dengan produk Nidya yang sebelumnya, ponsel ini sudah bisa menangkap jaringan 5G berkat chipset yang digunakan, yaitu MediaTek Dimensity 700 5G. Chipset ini memiliki clock speed maksimal 2,2 GHz yang kalau dikombinasiin dengan RAM 8GB akan menghasilkan prosesor yang beroperasi lancar dengan pengalaman multitasking yang super enteng. Pada saat gaming pun HP ini juga masih terasa aman banget karena refresh rate layarnya yang udah 90Hz. Selain itu, karena adanya fitur Adaptive Sync di smartphone ini, membuat Redmi Note 10 5G mampu menyesuaikan refresh rate layarnya secara otomatis. Kalau kalian lagi streaming video, maka refresh rate akan disetel pada 60Hz. Untuk tampilan statis, ia akan menyesuaikan jadi 50Hz dan pemutaran video refresh rate menjadi 30Hz. Redmi Note 10 5G memiliki ukuran layar 6,5 inci dengan resolusi FHD+ dan masih memakai panel IPS LCD display. Setelah di-upgrade ke MIUI 12, Redmi Note 10 5G udah mulai berkurang loh pop-up iklan yang suka muncul sewaktu kita lagi punya leisure time dan ngisinya cuma buat males-malesan aja. Selain itu, kalau kalian masih merasa risih dengan rekomendasi dari aplikasi bawaannya, bisa dimatiin nih notifikasinya. Beralih ke durasi baterai, Redmi Note 10 5G ternyata masih belum dibekali fitur fast charging di atas 30W nih, karena untuk pengecasan penuhnya butuh waktu 1,5 jam. Tapi nggak usah khawatir, karena kapasitas baterai yang diberikan juga termasuk jumbo loh, yaitu 5000 mAh. Kalau kalian pakai gaming tipis-tipis masih berasa bertahan lamanya ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco X3 Pro yang punya varian 6/128GB dan 8/256GB. Di varian RAM 8GB ini, Nidya ngejamin kalian akan ngerasain HP flagship di kelas menengah. Soalnya beberapa spek yang Nidya baca termasuk garang banget nih. Mulai dari sektor dapur pacunya sampai ke desainnya sendiri ya. Gimana enggak, sewaktu awal perilisannya banyak brand-brand besar yang ketakutan dengan perilisan Poco X3 Pro yang dapat julukan The Beast.
Coba kita bedah ya satu-satu kenapa HP ini bisa dijulukin The Beast. Masuk ke bagian desainnya, Poco X3 Pro beda tipis dengan versi Poco X3 NFC yang terlihat dari penamaannya. Lalu komposisi penggunaan bahan glossy dan doff-nya juga masih sama, dan desain kameranya juga masih sama persis. Poco X3 Pro memiliki bobot 215 gram dengan ketebalan 9,4 mm. Untuk digenggam telapak tangan, Nidya rasa ini masih termasuk yang berat, mengingat kapasitas baterai yang diberikan juga termasuk jumbo, yaitu sebesar 5160 mAh. Selain bobot bodinya yang berat, HP ini juga terasa lumayan besar karena layar berukuran 6,67 inci FHD+ yang masih menggunakan panel IPS LCD. Nah, Nidya pribadi juga menyayangkan sih untuk penggunaan panel layarnya, tapi worth it lah ya, mengingat spek gahar yang disematkan di ponsel ini. Di sektor kameranya, Poco X3 Pro menggunakan konfigurasi quad kamera dengan resolusi utamanya sebesar 64 megapiksel yang ditemani dengan lensa 8 megapiksel untuk kamera sudut ultra lebar, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk sensor kedalaman. Pada saat merekam, video HP ini udah mendukung resolusi 1080 pixels pada 60 fps dan 4K pada 30 fps. Untuk kamera depannya sudah menggunakan resolusi 20 megapiksel dan baik kamera belakang maupun depan udah bisa menggunakan fitur night mode ya Price Bookmania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada salah satu jagoan flagship dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 11T Pro yang menyediakan varian 8/256GB dan 12/256GB. Yang menjadi highlight dari HP ini adalah durasi baterai dan kemampuan fast chargingnya. Xiaomi membekali kapasitas baterai di Xiaomi 11T Pro sebesar 5000 mAh. Kalau dibandingin sama Poco X3 Pro sih masih kalah ya kapasitasnya, tapi dikit doang kok. Part yang ngebuat Nidya kaget adalah kemampuan ngecasnya yang bisa full mengecas 100% hanya dalam waktu 18 menit aja. Berkat teknologi Xiaomi Hypercharge 120 watt. Kalau kalian gaming seharian sampai ngebul otaknya juga HP ini masih sanggup sih nemenin kalian. Udah gitu pengalaman visual kalian sama HP kelas flagship ini beneran akan dimanjain banget. Soalnya di sektor layar, Xiaomi 11T Pro memiliki ukuran 6,67 inci FHD+ AMOLED display dengan refresh rate 120Hz. Dengan spek layar yang begini, kalian bakalan ngerasain performa yang luar biasa dari segi kecerahan, rasio kontras, kalibrasi warna, hingga resolusinya. DisplayMate yang merupakan salah satu agen penilaian layar yang paling terpercaya di dunia juga udah memberikan nilai A+ untuk layar Xiaomi 11T Pro ini. Jadi kalian gak usah takut kena tipu-tipu nih. Masuk ke sektor dapur pacu, Xiaomi 11T Pro udah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 888 5G yang kalau kita bandingkan dengan beberapa kompetitornya dari brand lain bisa dapat chipset kelas flagship dengan harga di cuma 6 jutaan. Ini sih terjangkau banget. Dengan chipset ini juga kalian udah bisa nikmatin clock speed hingga 2,84 GHz yang ngebuat grafis gaming kalian jadi mulus banget. Dijamin gak ada patah-patah deh. Sementara kalau kita masuk ke sektor kameranya, HP ini udah dilengkapi konfigurasi triple camera dengan resolusi kamera utamanya sebesar 108 megapiksel dan kamera depan yang memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Mengklaim dirinya sebagai Cinemagic, Xiaomi 11T Pro ternyata udah bisa merekam video dengan resolusi 8K 30 fps menggunakan kamera utama. Sementara untuk kamera depannya mampu merekam video di resolusi 1080 pixels pada 30 fps hingga 60 fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke produk selanjutnya ada Redmi Note 10S yang menyediakan 3 varian yaitu 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Kalau bicara masalah layar, ponsel di kelas 2 jutaan yang biasanya Xiaomi cuma menggunakan panel IPS, Nidya cukup sih dengan smartphone ini karena Xiaomi justru memberikan panel Super AMOLED. Walaupun rasanya masih di bawah Super AMOLED Samsung, tapi untuk HP sekelas 2 jutaan ini udah impresif banget. Selain dari panelnya, Redmi Note 10S memiliki ukuran layar 6,43 inci dengan kamera punch hole di tengah dan memiliki resolusi visual 2400x1080 pixels. Untuk desainnya sendiri, Redmi Note 10S menggunakan finishing matte yang memberikan kesan elegan tapi minimalis. BTW, ini preferensi aja sih karena dia emang nggak terlalu suka dengan back cover yang pakai bahan glossy. Kelebihan lain yang dibawa HP ini adalah fiturnya yang lengkap, dimana udah disediain port USB Type-C dan kabel jack 3,5 mm di bawah. Dengan sistem recognition, di sisi samping ponsel juga masih tersedia fingerprint
fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Pindah ke performanya, Redmi Note 10S sudah dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G95, kapasitas baterai 5000 mAh dan RAM 8GB, yang menurut Nidya udah lebih dari cukup kalau digunain untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti multitasking beberapa aplikasi dan gaming yang minim patah-patah ya grafisnya. Contohnya kalau kita pakai buat main game PUBG Mobile di settingan HD High-C, masih terhitung lancar dan minim masalah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Lanjut lagi ke produk ke-6, ada Poco X3 NFC yang memiliki varian 6/64GB dan 8/128GB. Pas baru rilis, Poco X3 NFC langsung menggebrak pasar ponsel gaming di Indonesia berkat penggunaan chipset Snapdragon 732G yang performanya udah sedikit lebih tinggi dari Snapdragon 730. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya chipset tersebut sempat melekat di HP kelas 6-7 jutaan. Nah, masuk ke tahun 2022 justru kita bisa dapat chipset gahar ini di kelas 3 jutaan aja. Udah gitu HP ini punya clock speed hingga 2,3 GHz yang ngebikin pengalaman gaming kalian gak bakalan patah-patah. Ditambah lagi berkat fitur Liquid Cool 1.0 Plus di HP ini, pasti cobain gaming Genshin Impact selama 1 jam pun rasa overheatingnya bisa diminimalisir. Pindah ke sektor kamera. HP ini udah pakai konfigurasi quad kamera dengan lensa utama beresolusi 64 MP ditemani dengan lensa 13 MP super wide angle, 2 MP kamera makro dan 2 MP sensor kedalaman. Karena RAM 8GB di ponsel ini udah dipasangkan dengan memori internal yang memiliki kapasitas 128GB, membuat kalian yang mau eksplorasi fotografi dan menyimpan file fotonya dijamin bakal puas banget Pricebook Mania. Tapi yang disayangkan adalah karena panel layarnya yang masih menggunakan IPS, dimana untuk ngedapetin visual yang lebih oke, ada baiknya kalian pindahin ke laptop dulu atau ke HP yang punya panel di atas IPS ya, biar bisa lebih bisa menikmati konten yang sudah support resolusi tinggi. Terus walaupun ada embel-embel NFC, ternyata nih dia justru lebih tertarik dengan kapasitas dan ketahanan baterainya. Dengan bobot HP sebesar 215 gram dan ketebalan 9,4 mm, ternyata Poco X3 Pro memiliki kapasitas baterai 5160 mAh yang mampu mendukung aktivitas gaming selama 10 jam, 17 jam pemutaran video, dan 153 jam mendengarkan musik. Kalau begini sih, hiburan kalian bakalan gak ada matinya sih guys. Ditambah lagi dengan kemampuan pengisian dayanya juga yang termasuk cepat, dimana untuk mengisi baterai hingga 100% kalian hanya butuh waktu 65 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Melihat jajaran daftar produk yang udah Nidya jembrengin, beberapa di antaranya punya spek gahar kayak kelas flagship ya. Tapi nggak cuma satu produk aja loh yang masuk di kelas 3 jutaan. Kalian kira-kira pilih kelas 3 jutaan tapi dapat spek hampir flagship atau langsung fullin pilih HP yang flagship aja nih Pricebook Mania? Coba kasih jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif untuk konten yang lebih variatif lagi. Nidya pamit, ciao Bella! Produk Xiaomi dengan RAM 8GB terbaik yang terakhir ini ada Mi 10T dengan varian 8/128GB. BTW, baik di Mi 10T maupun Mi 10T Pro dua-duanya udah mengcover jaringan 5G loh guys. Jadi kalau kalian punya budget yang ngepas tapi pengen ngerasain pengalaman gahar dengan jaringan 5G, nih dia mau saranin yang ini dulu aja. Kalau ngebahas soal kameranya, Mi 10T udah pakai konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya memiliki resolusi 64MP, kamera ultra wide-nya 13MP, dan kamera makro dengan resolusi 5MP. Beberapa fitur yang tersedia ada time-lapse, night mode, hingga fitur dual video yang mampu merekam video secara bersamaan antara kamera depan dan belakang. Pindah ke sektor dapur pacunya, Mi 10T udah pakai chipset Snapdragon 865 yang kalau dikombinasiin sama RAM 8GB ya, kalian akan ngerasain pengalaman multitasking super lancar. Ditambah lagi karena refresh rate layarnya juga udah menyesuaikan hingga 144Hz. Kalau kalian suka main Genshin Impact dengan grafis tinggi alias rata kanan, ini masih aman banget. Dan untuk tingkat kepanasan baterainya juga masih masuk dalam kategori anget. Hal ini terbantu karena Xiaomi menyediakan teknologi Liquid Cool untuk HP-nya yang satu ini. Sementara untuk desainnya, bagian back cover Mi 10T menggunakan lapisan jenis matte yang ternyata memiliki kemiripan dengan saudaranya juga, yaitu Redmi Note 10S. Kegunaan lapisan matte ini adalah untuk mengurangi jejak sidik jari yang biasanya menempel jika lapisan back covernya menggunakan bahan glossy. Selain itu, letak fingerprint di Mi 10T ada di samping bodi HP ini, sehingga memudahkan kalian untuk membuka kunci tanpa meraba-raba bagian back cover. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.